אחורה לשם. בסדר, לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי, בוא, אחורה. אחורה, אחרי הרכבים שלי. בסדר, הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי, זהו. זה הקו. תודה. הוא אמר לנו טוב. אנחנו זריזים. לא תחזור, זה פעם עליך. לא עוברים. Kabar mengejutkan datang dari Mojtaba Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru. Sang rabar akhirnya muncul untuk pertama kalinya ke publik lewat sebuah rekaman suara. Padahal, putra Ayatullah Ali Khamenei ini awalnya sempat diprediksi sudah gugur. Sementara Donald Trump dan para petinggi AS mengklaim Mojtaba terluka parah sampai kakinya diamputasi. Namun, semua propaganda licik AS dan Israel terbantahkan secara total. Dalam pidato perdana setelah dilantik, Mojtaba langsung memerintahkan perang terus berlanjut. Iran tidak akan ragu apalagi takut untuk menghancurkan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan jika AS mengirimkan pasukan darat sekalipun, Iran tidak akan mundur. IRGC sudah menantang Paman Sam untuk segera membawa unit komando militer terbaik mereka. Bagaimanakah kebangkitan Mojtaba Ali Khamenei berdampak pada kekuatan perang Iran? Kebangkitan Mojtaba Khamenei memimpin balas dendam Iran. Amerika Serikat dan Israel tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Mojtaba Khamenei. Pemimpin tertinggi Iran yang baru ini akhirnya mendeklarasikan pidato pertamanya ke publik. Ini adalah pertama kalinya Mojtaba muncul setelah dipilih sebagai rahbar atau imam baru negeri para mullah. Mojtaba memang tidak muncul secara langsung ke publik. Yang muncul lewat sebuah rekaman suara yang berdurasi kurang lebih dari 20 menit. Al Jazeera merilis pidato pertama Mojtaba setelah diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran. New supreme leader speaking now. Aims and goals have been foiled and aborted. He also confirmed the necessity of continuing the defensive activity, and he also added that it's important to continue the closure of Hormuz Strait or the Strait of Hormuz. Meski tidak muncul secara langsung, rekaman suara Mojtaba sudah cukup menggetarkan AS dan Israel. Propaganda Paman Sam dan negeri Zionis seketika runtuh. Pasalnya, AS dan Israel menyebar desas-desus Mojtaba terluka parah dalam serangan perdana mereka ke Iran. Sejumlah media barat juga ikut memberitakan Mojtaba berada dalam kondisi kritis. The New York Times mengutip sumber orang dalam Israel, melaporkan Mojtaba mengalami cedera parah di bagian kaki, bahkan luka tersebut membuatnya harus diamputasi. Narasi yang lebih menghebohkan datang dari media Inggris. Sang rahbar diduga sempat mengalami koma. Pemimpin tertinggi baru Iran dalam keadaan koma menurut laporan-laporan. Mojtaba Khamenei telah kehilangan satu kaki dan juga menderita luka serius pada perut atau liver, menurut klaim tersebut, tulis media Mirror. Sekarang, semua narasi buruk tentang Mojtaba sudah terpatahkan. Jikalau dia memang sempat koma, kini sang rahbar atau imam tertinggi Iran tersebut sudah bangkit. Narasi pertama yang digaungkan Mojtaba adalah balas dendam terhadap AS dan Israel. Ia tidak ingin Iran berhenti melawan kezoliman dua negara pengacau tersebut. Sebagian kecil dari pembalasan dendam ini sejauh ini telah mengambil bentuk konkret. Tetapi sampai sepenuhnya tercapai, kasus ini akan tetap menjadi salah satu prioritas kami, tegas Mojtaba. Kemunculan mengejutkan Mojtaba ini membuat AS dan Israel ketar-ketir. Skenario yang telah mereka siapkan mendadak hancur dalam sekejap. Gedung Putih langsung berusaha menutup blunder fatal mereka dengan narasi fitnah baru. Peter Hegseth selaku Sekretaris Pertahanan AS meminta publik jangan asal percaya kalau itu adalah Mojtaba. Menurut keyakinan Hegseth, pemimpin tertinggi Iran yang baru tersebut masih terbaring kritis. Bahkan Hegseth berani mengklaim wajah Mojtaba telah rusak parah sehingga tidak bisa dikenali lagi.
Mojtaba mempublikasikan pernyataan kami kemarin yang sebenarnya kurang meyakinkan, ucap Hegseth. Bukan cuma Sekretaris Pertahanan AS, Donald Trump juga menyebar informasi yang sama. Trump percaya Mojtaba masih hidup, tapi sang rahbar mengalami cacat berat pada fisiknya. Saya pikir dia mungkin masih hidup. Saya pikir dia mengalami cedera, tetapi saya pikir dia mungkin masih hidup dalam kondisi tertentu, Anda tahu, kata Trump dalam wawancara tersebut. Komentar Trump dan pejabat AS kembali dipatahkan oleh orang dalam di lingkaran sang rahbar. Petinggi Iran yang disembunyikan identitasnya menyebut, Mojtaba hanya mengalami luka ringan, tetapi bisa terus beraktivitas. Media-media Iran menggelari Mojtaba sebagai veteran perang yang terluka dalam Perang Ramadan. Penasehat pemerintah Iran, Yosef Pezekian yang juga putra dari Presiden Iran, membantah semua klaim buruk AS tentang Mojtaba. Yosef menyebut sang rahbar dalam keadaan sehat walafiat, tidak terluka sedikit pun. Setelah Mojtaba mendeklarasikan kemunculannya di publik, Iran langsung menjalankan perintah sang rahbar. Aura balas dendam negeri para mullah semakin membara. Iran dilaporkan baru saja menembak pesawat Angkatan Udara AS dengan rudal mereka. Suyantikom atau Komando Pusat Amerika Serikat mengkonfirmasi jatuhnya pesawat air refueling KC-135 Stone Tanker. Dalam insiden tersebut ada 2 pesawat Angkatan Udara AS yang terlibat, hingga kemudian salah satunya jatuh di wilayah Irak pada Jumat waktu setempat. CNN juga meliput kebenaran berita tersebut lewat segmen live report mereka. Namun, CNT.com buru-buru mengaburkan breaking news ini dengan narasi kecelakaan udara. AS mengklaim 2 pesawat KC-135 tersebut jatuh karena insiden tabrakan, bukan ditembak rudal musuh. Namun, pihak Iran menuturkan kebenaran yang berbeda. Menurut konferensi pers IRGC, pesawat Angkatan Udara itu ditembak jatuh oleh sekutu proksi militer Iran di Timur Tengah. Akibat kejadian ini, 6 kru pesawat dilaporkan gugur. Statement Iran ini langsung disambut oleh pengakuan dari kelompok perlawanan Islam atau The Islamic Resistance. Sekutu proksi Iran yang berada di Irak ini mengklaim sebagai dalang di balik jatuhnya pesawat AS. Kelompok ini merupakan koalisi faksi-faksi bersenjata sekutu Iran. Insiden ini berlangsung kala Iran terus melancarkan serangan balasan terhadap Israel, pangkalan militer serta aset AS lainnya di Timur Tengah. Gara-gara insiden ini, AS langsung merespon dengan keras. Pentagon dilaporkan CNN baru saja mengirim unit pasukan marinir baru ke Timur Tengah. Dilaporkan sekitar 2.500 personel Korps Marinir dan Pelaut akan segera bertolak ke Timur Tengah. Namun AS belum membocorkan di mana lokasi yang dituju oleh unit baru ini. Sebagai informasi, pasukan marinir AS yang akan berangkat ini dibekali kemampuan untuk melakukan operasi amfibi, termasuk serangan mendadak dan penyerbuan. Mereka juga memiliki kemampuan tempur darat dan udara. Bahkan beberapa unit dilatih untuk menjalankan operasi khusus. Apakah berita ini membuat Iran seketika gentar? Keturunan bangsa Persia tentu tidak akan takut hanya dengan gertakan 2.500 pasukan. IRGC justru menantang balik AS untuk segera membawa pasukan terbaiknya ke Iran. Sebuah video amatir yang beredar memperlihatkan sejumlah personel Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mereka tidak takut dengan ancaman Donald Trump tentang rencana AS mengirimkan pasukan darat untuk melakukan ground invasion. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ. چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم و آمادگی 100% داریم. بیاید از جعبه مهمات‌های خودمون تابوت‌هایی درست کردیم که شما را در همین خاک دفن خواهیم کرد تا درس عبرتی شود برای کسی که قصد تعدی و دستاوردی به خاک ایران رو دارد. Dalam video tersebut, seorang komando IRGC yang di blur wajahnya memberikan ultimatum pada Trump. Jika pasukan AS mendarat di Iran, mereka tidak akan pernah bisa kembali pulang. Karena IRGC akan menguburkan mereka di tanah negeri para mullah. Pasukan AS akan menjadi pelajaran bagi siapapun untuk jangan macam-macam dengan Iran. Sepatu tempur dari Lido ini lagi diskon sampai 100 ribuan. Cek linknya di bawah.
Israel semakin dimusnahkan Iran. Setelah memberikan pukulan keras ke Amerika Serikat, serangan Iran kembali menyasar Israel. Operasi True Promise 4 yang dijalankan negeri Paramullah terus menghancurkan negeri Zionis. Tel Aviv menjadi target utama dari gelombang serangan terbaru Iran. Kota dengan populasi penduduk 400.000 jiwa ini kembali dihujani rudal-rudal Iran pada Jumat waktu setempat. Gedung sektor keuangan di Tel Aviv hancur lebur dihantam misil dan drone milik Iran. Bangunan yang menjadi penghubung bagi bisnis internasional di Tel Aviv tersebut telah terkubur rata dengan tanah. Serangan ke gedung sektor keuangan ini adalah balasan keras dari Iran, karena sebelumnya Israel mendaratkan bom-bom mereka ke Bank Sepah di Teheran. Gara-gara serangan Israel tersebut, operasi pasukan IRGC sempat chaos. Selain itu, Iran juga menyasar pemukiman warga Zionis di sekitar Tel Aviv. Kita bisa melihat kebakaran dan kerusakan parah terjadi di semua penjuru kota. Kehidupan warga Tel Aviv yang biasanya damai dan tentram kini berubah mencekam. Sirine keamanan Iron Dome tidak berhenti meraung-raung selama 24 jam. Badai serangan Iran tidak hanya mengincar Tel Aviv. Wilayah sentral Israel atau pusat Israel juga dilanda sejumlah ledakan hebat, imbas dari serangan Iran. Klaster bom atau bom tandan Iran dijatuhkan dalam sekali serangan ke pusat Israel. Kecanggihan dan kekuatan Iron Dome gagal menghentikan serangan beruntun Iran. Sebuah video menunjukkan betapa chaosnya suasana di pusat Israel. Ledakan hebat dan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari sebuah bangunan di area tersebut. Namun, rekaman amatir ini langsung berusaha disembunyikan oleh aparat Israel. Seorang petugas keamanan terlihat mendatangi perekam video dan memintanya untuk berhenti mengabadikan TKP. Keduanya berdebat dalam bahasa Hebrew. Sebelum akhirnya sang petugas mengusir warga serta wartawan yang berusaha meliput kejadian. Ternyata sensor ketat dari Israel masih terus diberlakukan untuk menghalangi berita-berita seperti ini menyebar luas. Negeri Zionis tidak ingin kelemahannya diketahui Iran dan dunia internasional. Beredar di sosial media rekaman yang menunjukkan aparat Israel diminta merusak kamera CCTV yang terpasang di berbagai wilayah. Menurut laporan media Tasnim, kebijakan ini dilakukan untuk mencegah informasi tentang kehancuran Israel bocor ke publik. Mengonfirmasi jika pemerintah Israel sampai menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang menyebarkan video dampak serangan Iran. Aparat keamanan Israel juga melakukan sensor ketat di internet. Al Jazeera menyebut segala postingan yang menunjukkan kehancuran Israel akan di-take down oleh IDF. Sumber menyebut sekitar 20 ledakan terdengar di pusat Israel pada Jumat malam waktu setempat.
Meskipun kondisi negeri Zionis semakin kocar-kacir, Benyamin Netanyahu tetap menantang Iran untuk terus berperang. Perdana Menteri Israel ini akhirnya muncul ke publik setelah menghilang 3 hari beruntun. Momen ini juga menjadi kemunculan Perdana Netanyahu sejak hari pertama serangan Israel ke Iran. הוספתי יעד נוסף, והוא ליצור את התנאים לעם האיראני, באמת להסיר מעליו את משטר העריצות הנורא הזה. ליצור את התנאים זה לא מבטיח שזה יבוצע, ואמרתי להם עכשיו, הדברים שאמרתי לפני דקה קצרה, אמרתי, it's up to you, זה תלוי בכם. Tantangan Netanyahu ini segera direspon dengan elegan oleh pemerintah Iran. Saat suasana perang semakin mencekam karena Iran melawan Israel dan AS saling berbalas serangan, para petinggi negeri Paramullah justru membuat kejutan besar. Banyak tokoh elit Iran yang tiba-tiba turun ke jalan. Mereka berani menampakkan wajahnya di depan publik. Padahal, para petinggi Iran ini bisa saja menjadi sasaran rudal dan bom Israel serta AS. Nampak terlihat Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, lalu Komandan Tertinggi IRGC dan Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani. Mereka turun ke jalan bergabung dengan rakyat Iran yang lain untuk merayakan Hari Quds sedunia. Para petinggi Iran ini seolah-olah menantang AS dan Israel. Pezeshkian, Araghchi, dan Larijani menunjukkan jika mereka tidak gentar sama sekali dengan ultimatum Trump. Padahal Trump sebelumnya mengancam dan melenyapkan semua petinggi Iran. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini masih ngotot ingin meruntuhkan rezim Republik Islam Iran. Namun dengan melihat keberanian para petinggi negeri Paramullah, Trump mungkin bakal menyadari kesalahan besar. Ia sudah salah meremehkan mental para keturunan bangsa Persia yang gagah berani. Sampai detik ini, Iran sama sekali tidak berpikir untuk menghentikan perang, apalagi menempuh jalur gencatan senjata. Bagi Iran, mereka baru akan berhenti jika Trump dan Netanyahu berhasil dieliminasi. Kemudian, Israel diusir dari tanah mulia milik orang-orang Palestina. Dan terakhir, kesombongan Amerika Serikat yang merasa negara paling superpower bisa dihapuskan dari muka bumi. Beli celana panjang slim fit buat kerja kantoran yang lagi diskon 50%, pakai link di bawah ini. Dengan kebangkitan Mojtaba Ali Khamenei dari koma, akankah Amerika Serikat dan Israel semakin dihancurkan oleh Iran?